Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan cara memberlakukan jadwal kerja ke karyawan atau pegawai di aplikasi Universal Attendance Management semua mesin absensi. Sebelumnya, akan saya informasikan terlebih dahulu tentang judul dalam informasi kali ini. Jadi, yang dimaksud dengan universal di sini adalah sebuah aplikasi attendance management yang bisa digunakan untuk banyak merek dan tipe mesin, sedangkan yang dimaksud dengan semua mesin absensi adalah semua merek dan tipe mesin yang menggunakan sistem dasar atau firmware yang sejenis. Jadi, jika sistem dasar mesinnya sama, maka secara teori bisa menggunakan aplikasi yang sama juga, dan bisa juga memindahkan data antar mesin, walaupun menggunakan mesin yang berbeda merek dan tipe. Lalu, jika Anda menggunakan aplikasi attendance management yang berbeda, maka silahkan menyesuaikan saja untuk tampilan pengaturannya, karena secara umum, menu utama untuk mengatur jam kerjanya sama, walaupun berbeda versi dan merek mesinnya. Tetapi, sebelum memberlakukan jadwal kerjanya ke karyawan atau pegawai, Anda harus mengatur terlebih dahulu jam dan jadwal kerjanya. Jadi, silahkan input atau setting terlebih dahulu jam dan jadwal kerja yang berlaku di tempat Anda, baru setelah itu masuk ke langkah-langkah yang akan saya informasikan ini. Jadi, Anda bisa menyimak dulu video cara setting jadwal kerja agar nantinya informasi yang didapat jadi lebih runtun dan lengkap. Untuk salah satu videonya sendiri, ada di pojok kanan atas atau akhir dari video ini. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, pasti buka aplikasinya terlebih dahulu. Lalu buka menu pengaturan jadwal kerja karyawan, bisa melalui menu pengaturan ini, atau ini. Oke, akan saya mulai cara memberlakukan jadwal kerjanya. Lalu untuk jadwal kerjanya sendiri, bisa diberlakukan untuk satu perusahaan atau kantor sekaligus. Bisa juga hanya untuk departemen atau divisi tertentu. Atau juga hanya untuk karyawan atau pegawai tertentu, jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan saja untuk pemberlakuan jadwalnya. Sebagai contoh, saya akan memberlakukan jadwal kerja normal ke satu departemen atau divisi sekaligus, jadi pilih departemen atau divisi dulu. Karena akan saya berlakukan ke semua karyawan yang ada di departemen tersebut, jadi saya klik tombol pilih semua. Tetapi jika ingin memberlakukan untuk satu karyawan saja, silahkan pilih satu karyawan saja. Setelah dipilih semua karyawan, klik menu pengaturan jadwal. Setelah itu klik tombol tambah untuk memilih jadwal kerjanya. Lalu klik atau pilih jadwal kerja yang akan diberlakukan. Kebetulan juga, di aplikasi ini hanya tersedia satu jadwal saja, jadi otomatis langsung terpilih. Di sampingnya juga akan ditampilkan detail untuk jam kerja yang berlaku di jadwal tersebut. Lalu untuk rentang waktunya, silahkan diatur sesuai masa berlaku jadwal kerjanya. Misal, jadwal kerja tersebut akan berlaku lumayan lama dan belum ada informasi perubahan dalam waktu dekat. Maka, silahkan atur sampai dengan tahun yang lumayan panjang atau lama. Setelah itu klik tombol OK. Oke, untuk jadwal kerjanya sudah aktif. Di sini, Anda juga bisa menambahkan jadwal kerja yang lainnya lagi. Yang terpenting, tanggal mulai dan tanggal akhir jadwal kerjanya tidak bertumpukan satu sama lain. Misalnya pada saat bulan Ramadan, biasanya terdapat pergantian jam atau jadwal kerjanya, yang dimana jadwal bulan Ramadan tersebut hanya berlaku 1 bulan saja.
dan setelah itu, kembali menggunakan jadwal kerja yang biasanya. Lalu, jika kedepannya terdapat perubahan dan/atau terdapat pengaturan yang kurang sesuai, nantinya Anda juga masih bisa mengubah pengaturannya kembali di menu yang sama. Jika jadwal kerja yang aktif sudah sesuai dengan kebutuhan, silahkan klik tombol OK kembali untuk menyimpan pemberlakuan jadwal kerja tersebut. Oke, untuk pemberlakuan jadwal kerjanya sudah berhasil diberlakukan ke karyawan yang dipilih. Setelah itu, silahkan cek kembali detail jam dan jadwal kerja di menu rentang waktu ini untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Jika belum sesuai, silahkan disesuaikan kembali. Oke, cukup sekian informasi kali ini. Terima kasih.